Bismillahirrahmanirrahim. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun Nuzul ayat 68 surah An-Anfal. Terkait tawanan perang Badar, Rasulullah setuju dengan Abu Bakar untuk memaafkan dan membebaskan mereka dengan tebusan. Beliau kurang setuju dengan pendapat Umar yang meminta beliau menghukum mati mereka. Ayat ini kemudian turun untuk menguatkan pendapat Umar. Ani Anasin qala istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa fil usara yauma badrin faqala inna Allah qad amkanakum minhum qala faqama Umar bin Khattab faqala ya Rasulullah drib a'naqahum qala fa'arada anhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu innallaha qad amkanakum minhum wa innama hum ihwanukum bil amsi qala faqama Umar faqala ya Rasulullah idrib annakahum qala fa'arada anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thumma ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lin-nasi mithla dhalik faqama Abu Bakrin faqala ya Rasulullah nara an ta'fu anhum fataqbala minhumul fida'a sampai dengan qala fa'afa anhum faqabila minhumul fida'a qala wa anzalallahu laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adim. 126 nanti sebagai sumber. Anas bin Malik berkata, Rasulullah mengajak para sahabatnya bermusyawarah terkait tawanan perang Badar. Beliau bersabda, sungguh Allah telah memberikan kalian kemenangan atas mereka. Umar bin Al-Khattab lalu berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, penggal saja leher mereka. Mendengar pernyataan itu, Nabi berpaling dan mengulangi perkataannya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberi kalian kemenangan atas mereka. Kemarin mereka adalah saudara kalian. Umar berdiri dan berkata untuk kedua kalinya, wahai Rasulullah, penggal saja leher mereka. Seperti sebelumnya, Nabi berpaling dan mengulangi perkataannya sekali lagi. Abu Bakar pun berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, menurut kami, ada baiknya engkau maafkan dan bebaskan mereka dengan tebusan. Mendengar pendapat Abu Bakar, hilanglah kemuraman yang tadi tampak di wajah Rasulullah. Beliau lalu memaafkan dan membebaskan mereka dengan tebusan. Terkait peristiwa ini, Allah menurunkan firman-Nya, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima ahsastum adzabun adim. Hasan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali bin Asim Al-Musnad halaman 952, hadis nomor 13.590, diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la Al-Mausili dalam Musnadnya juz 9 halaman 116. Beirut Dar Ma'mun Li'at-Turas 1984. Menurut Al-Arnaud, sanad hadis ini pada dasarnya dhaif karena Ali bin Asim adalah perawi yang dhaif. Meski demikian, statusnya bisa merangkak naik menjadi Hasan li ghairi karena ada beberapa hadis dari sahabat lain yang menguatkannya. Misalnya, hadis dari Umar Ibnu Mas'ud
dan Ibnu Umar. Lihat misalnya Sahih Muslim dalam kitab Al-Jihad wa As-Sa'ir bab Al-Imdad bi al-malaika fi ghazwah Badar halaman 1383. Hadis nomor 1763. Ahmad Al-Musnad halaman 312, hadis nomor 3632. At-Tirmidzi Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jihad bab fi al-Masyurah halaman 400, hadis nomor 1714. Dalam kitab At-Tafsir bab tafsir surah Al-An'am juz 2 halaman 359, hadis nomor 3270. Ada pendapat lain tentang turunnya ayat ini juga dikaitkan dengan peristiwa yang disebutkan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah ta'anim Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam tahillal ghanaima li ahadin sudir ru'usi min qablikum kanat tanzilu narum minas sama'i fata'kuluha falamma kana yawma badrin faqa'u fil ghanaimi qabla an tahilla lahum fa'anzalallahu ta'ala laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima ahattum adzabun adzim. Catatan kaki 127 sebagai sumber. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, ghanimah atau harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi seorang pun makhluk berkepala hitam, yakni manusia sebelum kalian. Dahulu begitu ada ghanimah, datanglah api dari langit yang menyambar dan menghanguskannya. Pada perang Badar, pasukan muslim mengumpulkan ghanimah sebelum Allah menurunkan ayat yang menghalalkannya. Lalu Allah menurunkan ayat laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima ahsastum adzabun adim. Sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Hibban. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Busiri mengatakan pada para perawi hadis ini terpercaya. Al-Albani dalam taklidnya atas Sunan At-Tirmidzi serta Al-Arnaud atas Musnad Ahmad dan Sahih Ibni Hibban mengatakan hadis ini sahih. Lihat At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi dalam kitab At-Tafsir bab wa min surah Al-Anfal halaman 691, hadis nomor 3085. An-Nasa'i As-Sunan Al-Kubra dalam kitab At-Tafsir bab wa min surah Al-Anfal juz 10 halaman 110, hadis nomor 11145. Ahmad Al-Musnad halaman 560, hadis nomor 7427. Ibnu Hibban, Sahih Ibni Hibban dalam kitab As-Sa'ir bab Al-Ghanaim wa Qismatiha juz 11 halaman 13, hadis nomor 4806. Lihat pula Al-Busiri Ithaf Al-Kairah Al-Maharah dalam kitab Sirah Sayyidina Rasulillah bab Ghanimah Badrin juz 6 halaman 448, hadis nomor 6235. Sumber diambil dari Asbabun Nusul, kronologi dan sebab turun wahyu Al-Quran, diterbitkan oleh Latsnah Pentasian Mushaf Al-Quran, Gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah, Pintu 1, Jakarta Timur 13.560. Editor Dr. Muhlis M. Hanafi MA. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, data katalog dalam terbitan KDT. Asbabun Nusul, kronologi dan sebab turun wahyu Al-Quran, cetakan kedua, Safar 1439 Hijriah atau November 2017 Masehi. Terima kasih.